Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas tentang rahasia sembahyang atau rahasia sholat. Saudara, bagaimana sembahyang itu sehingga betul-betul sampai dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi, bagaimana sembahyang itu sehingga betul-betul sampai dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dan bagaimana seharusnya kita sholat atau sembahyang sehingga kita bisa merasakan nikmatnya di dalam sembahyang. Subhanallah. Saudara, sembahyang itu indah dan nikmat luar biasa. Sembahyang itu indah dan nikmat luar biasa jika kita memahami, merasakan kehadiran Allah di dalam sembahyang. Di mana letaknya Allah di dalam sembahyang? Di mana letaknya Allah itu di dalam sembahyang? Ini yang kita bongkar. Saudara, kenapa saya ingin membongkar rahasia ini? Jujur, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kenapa saya ingin membongkar rahasia ini? Saudara, banyak sekali saudara-saudara kita sholatnya atau sembahyangnya hampa, tidak merasakan apa-apa di dalam sholatnya, tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan nikmatnya sholat atau sembahyang, sebab tidak bisa merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Dia tidak sadar tentang Allah. Dia tidak sadar tentang Allah di dalam dirinya, tetapi dia sadar tentang dirinya sendiri. Na'udzubillah. Dia sadar tentang dirinya sendiri, merasa bahwa dirinya lah yang berbuat, dirinya lah yang berlaku. Ini salah satu kesalahan besar, kesalahan sangat fatal yang kita lakukan jika kita sholat seperti itu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan
oleh Bukhari dan Muslim. Kata beliau, di antara umatku ada dua golongan mengerjakan sholat, sama-sama rakaatnya, tetapi perbedaannya antara langit dan bumi. Coba bayangkan saudara, ini suatu peringatan buat kita semua, agar kita betul-betul menuntut ilmu, memperbaiki sholat. Saudara, memperbaiki sholat itu bukan luarnya, bukan kulitnya, tapi isinya. Sama dengan sesuatu, kita beli buah, itu isinya yang kita butuhkan, bukan kulitnya. Kalau kita takbir Allahu Akbar atau begini Allahu Akbar, ada juga Allahu Akbar, ada juga begini di samping, itu semua tidak bermasalah. Kulit, tapi yang penting isinya. Subhanallah. Saudara, di mana letaknya Allah di dalam sembahyang? Perhatikan, saudara, perhatikan. Ini sangat penting bagi kita semua umat muslim. Sangat penting. Saudara, ketika kita takbir berkata Allahu Akbar, sekali lagi, ketika kita takbir lalu berkata Allahu Akbar, di mana letaknya Allah yang kita sembah? Sekali lagi, ketika kita takbir lalu berkata Allahu Akbar, itulah dia Allah. Itulah dia Allah yang berkata-kata. Sekali lagi, itulah dia Allah, bukan yang lain, atau bukan siapa-siapa, bukan kita. Sebab dia kalam, mutakallimun. Dia kalam, mutakallimun, yang maha berkata-kata, bukan kita. Subhanallah. Jadi kita harus betul-betul sadar tentang Allah. Kita harus betul-betul sadar penuh tentang Allah. Ketika kita ruku, sujud, berkata Allah, 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 naik turun Allah, Allah. Kita kukuhkan di dalam hati bahwa dialah Allah. Dialah Allah yang berlaku. Dialah Allah yang berkelakuan. Dialah Allah berupaya, bukan kita. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali Allah. Kita tidak ada sama sekali. Kalau kita ada, kita siapa? Kita di mana? Subhanallah. Inilah sholatnya orang-orang arif billah. Inilah sholatnya orang-orang arif billah. Saudara, rahasia besar ini saya ijazahkan kepada saudara-saudaraku semua sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungannya, sehingga channel ini bisa berkembang sedikit demi sedikit.
tanpa saudara, channel ini tidak akan bisa berkembang. Sekali lagi terima kasih yang saya ucapkan. Terima kasih sebesar-besarnya. Sekali lagi, rahasia besar ini saya ijazahkan kepada semua saudara, dan saya akan mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Tidak usah khawatir, saya akan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan guru saya kepada saya. Ketika guru saya menyampaikan, apa kata guru saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. Subhanallah. Demikian saudara, video kali ini mudah-mudahan video akan datang kita bisa membuka lagi sedikit demi sedikit rahasia ini. Kalau kita berbicara masalah Allah, masalah Tuhan, tidak akan pernah ada habisnya. Karena Tuhan itu tidak berakhir dan tidak berawal. Tiada akhirnya dan tiada awalnya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.